Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta seminar pada hari ini, baik itu para pelajar, mahasiswa, Bapak Ibu guru, dan sebagainya. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam kondisi sehat, dan semoga Anda semua juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, topik seminar kita kali ini adalah mengenalkan sebuah dongeng menjadi minat bakat di bidang literasi. Mengapa diperlukan pengenalan sebuah dongeng kepada anak didik atau kepada anak-anak? Itu adalah berdasarkan fakta bahwa penelitian UNESCO pada tahun 2012 yang diadakan 5 tahun sekali itu menunjukkan bahwa indeks minat baca di Indonesia mencapai 0,001. Artinya apa? Artinya setiap penduduk 1000 orang hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Nah, ini termasuk rendah. Nah, oleh karena itu, salah satu usaha untuk menjadikan minat baca di bidang literasi adalah dengan mengenalkan sebuah dongeng. Mengapa mendongeng itu perlu? Mendongeng itu perlu pertama untuk membentuk seorang jenius pada seorang anak ya. Yang kedua, itu dapat memicu keluasan berpikir yang super, yang melepaskan imajinasi seorang yang jenius. Nah, menurut ahli psikolog anak bahwa pertumbuhan mental seorang anak berjalan sangat cepat sampai usia 6 tahun. Nah, setelahnya mungkin mendatar atau menurun. Oleh karena itu biasanya kita mendongeng itu pada sekolah pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Mendongeng itu berbeda dengan ceramah. Kalau guru yang pandai mendongeng, biasanya siswanya akan memiliki kemampuan literasi yang baik, termasuk membaca, berbicara. Nah, di tempat kita budaya literasi itu sangat minim. Oleh karena itu, untuk membangun budaya literasi perlu peran serta pemerintah, guru, pelaksana pendidikan itu sejak pendidikan anak usia dini. Saya sendiri ketika masih anak kecil, yang memberikan dongeng kepada saya itu adalah ibu saya sendiri. Nah, oleh karena itu kalau di rumah Anda mungkin tidak pernah didongengkan oleh orang tua, maka ada baiknya nanti Anda menjadi guru, Anda harus terampil untuk mendongeng ya. Jika kita mendongeng kepada seorang anak ya, atau di dalam ruangan kelas, membuat anak-anak itu tidak mengantuk. Kemudian dia tidak merasa dinasihati atau disindir. Nah, kemudian siswa bisa menilai sendiri sikap atau perilaku yang diajarkan itu baik atau buruk. Nah, hal ini sangat membantu siswa menuliskan sebuah cerita. Jadi dengan dia mendengar dongeng, dia akan mengembangkan bakat literasi pada kemampuan menulis, berbicara, dan membacanya. Nah, itu dari sisi mendongeng. Yang dimaksud dengan literasi itu sendiri apa? Literasi atau kemampuan literasi itu adalah kemampuan yang disebut dengan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Karena sebenarnya di dalam keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, keempatnya ini saling berkaitan. Jadi seorang anak yang kemampuan menyimaknya bagus, maka membaca, menulis, dan berbicaranya juga akan mengikuti ya. Nah, jadi sebenarnya aspek kemampuan literasi itu yang dibutuhkan itu adalah membaca ya. Jadi membaca itu adalah suatu proses melisankan atau memahami bacaan atau sumber tertulis untuk memperoleh pesan atau kenyataan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kalau menulis itu sendiri adalah
kesanggupan, kecakapan untuk mengungkapkan ide, pengetahuan, dan perasaan secara rasional dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Nah, sedangkan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulatif atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, serta menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi kalau si anak ketika mendengarkan mendongeng, berarti dia mengasah keterampilan menyimak. Setelah dia memperoleh bahasa atau ilmu dari dongeng, maka dia akan memiliki lebih bagus lagi kemampuan membacanya, menulisnya, dan juga berbicaranya. Di dalam berbicara itu sendiri, itu ada 3 yang berpengaruh, yaitu faktor psikologis, fisiologis, dan lingkungan. Jadi psikologis itu inteligensi, minat, dan faktor lingkungan. Nah, kalau faktor fisiologis itu adalah ketajaman pendengaran. Jadi apabila seorang anak itu ketajaman pendengarannya itu terganggu, mungkin itu akan mempengaruhi kemampuan literasi yang lain, ya. Nah, kemudian apabila berdasarkan penelitian, guru yang mendongeng, sering mendongeng, muridnya juga akan memiliki kemampuan literasi yang bagus. Nah, oleh karena itu pentingnya kita mendongeng kepada anak, ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah, kita bisa mendongeng untuk anak kita sendiri, kita bisa juga mendongeng dengan anak tetangga. Kemudian bisa juga kalau kita guru, itu dongeng itu biasanya dibawakan kepada pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan sekolah dasar. Apa saja manfaat mendongeng? Yang pertama, itu dapat memicu kekuatan berpikir pada anak. Jadi ketika seorang guru atau seseorang memberikan dongeng kepada anak, anak kemudian mendengarkan, ketika sebuah dongeng itu diberikan, pasti mengandung nilai moral. Nah, ketika anak mendengarkan dongeng, dia akan memiliki kekuatan berpikir untuk membedakan pesan moral yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, yang kedua dari manfaat mendongeng adalah menciptakan kebangkitan visional. Jadi di sini kalau kita menonton film, kita akan disajikan oleh gambar yang berwarna-warni serta suara. Sedangkan kalau mendongeng, kita keharusan bagi si anak kecil yang sedang berkembang untuk mendengarkan, kemudian kata-kata kuat yang penuh dengan arti itu diimajinasikan di dalam otak anak dengan gambaran-gambaran visual tertentu. Nah, menurut Rudyard Kipling, penulis dan penyair Inggris, dia mampu menciptakan gambaran gaib melalui prosa-prosanya yang hanya diucapkan dengan kata-kata yang menarik dan memikat. Nah, contohnya ketika dia mendongeng, dia menjelaskan bagaimana suara lecutan cambuk, kemudian bagaimana suara roda kereta, kemudian bagaimana suara api yang dinyalakan, kemudian bagaimana suara masakan yang dimasak. Nah, jadi ketika kita mendongeng, kita tidak hanya membacakan, tapi kita bercerita seolah-olah dengan ekspresi cerita tersebut, sehingga anak itu bisa berimajinasi. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat mendongeng itu adalah kita bisa mengaitkan kata-kata dengan gambar. Nah, jadi di sini bakat akrobatik suara kita akan sangat berguna. Kata-kata diucapkan dengan intonasi dan ekspresi yang berbeda, ditambah dengan gerakan sehingga seperti kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Nah, misalnya tentang kura-kura yang berjalan dengan sangat lambat, Anda bisa menceritakannya dengan kata-kata, ya. Kemudian yang keempat, itu memupuk pengertian terhadap orang lain, karena anak akan memiliki banyak pengetahuan yang berguna agar dia bisa memahami orang lain. Nah, kemudian bagaimana cara mendongeng yang bagus? Yang pertama adalah kita harus berdoa terlebih dahulu, karena di sini juga mengajarkan sisi religius kepada anak-anak. Sangat bagus kan kalau kita misalnya selalu berdoa kepada anak-anak sebelum mendongeng, sehingga mereka akan terbiasa. Yang kedua,
kita harus mempersiapkan cerita atau dongeng. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya, jelas dan sebagainya, kita harus mempersiapkan cerita dongeng itu. Nah, cerita yang dipersiapkan itu yang pertama mudah dikuasai, yang kedua menghibur, yang ketiga bisa mengembangkan imajinasi, yang keempat bersifat edukatif dan mendidik. Nah, kemudian yang ketiga, cara mendongeng yang baik itu kita harus menyukai dan menyayangi anak-anak. Kalau kita menyukai dan menyayangi anak-anak, kita bisa bercerita dengan sabar dan santun, sehingga anak-anak juga akan suka dengan kita. Akan sulit kalau seseorang itu tidak menyukai anak-anak kemudian mendongeng. Kemudian yang keempat, kita mendidik rasa malu terhadap diri sendiri dan anak-anak. Artinya kita menjelaskan suatu tingkah laku, tapi kita juga mengikuti pesan moral yang ada di dalam situ. Jangan sampai misalnya kita menjelaskan karakter yang jahat, tapi dalam keseharian kita juga jahat. Nah, yang kelima, kita harus mendalami dan menghayati cerita di dalam dongeng tersebut. Jadi bukan hanya sekadar membaca. Kalau kita menghayati, kita dengan ekspresi wajah, dengan gerakan anggota tubuh dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang keenam, gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak. Yang ketujuh, gunakan karakter suara yang sesuai dengan tokoh-tokoh cerita. Jadi ketika tokoh ceritanya misalnya kambing, kita menirukan suara kambing. Ketika tokoh ceritanya ayam, kita mengikuti suara ayam. Nah, berarti kita bisa menggunakan karakter suara yang sesuai dengan tokoh cerita. Kita bisa juga menggunakan yang berikut, yaitu dengan menggunakan alat peraga. Nah, kemudian gerakan harus ekspresif, energik, dan jenaka, sehingga anak akan terhibur. Yang terakhir, gunakan ilustrasi musik dan efek suara jika ada. Ya. Lalu apa dampak positif dari kegiatan mendongeng bagi anak? Seperti saya jelaskan tadi, itu akan mendukung proses pengembangan kemampuan literasi, yaitu 3, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Sebenarnya pengertian dongeng itu sendiri menurut James Dananjaya adalah cerita pendek yang disampaikan secara lisan, di mana dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Kemudian bagaimana cara kita teknik mendongeng dengan anak? Yang pertama, kita bisa membaca langsung dari buku dongeng. Jadi mungkin saja kita tidak hafal, tapi kita bisa langsung membaca karena banyak sekarang buku-buku dongeng diperjualbelikan atau di perpustakaan. Yang kedua, bisa menggunakan ilustrasi gambar dari buku. Nah, jadi kita mendongeng sambil memperlihatkan cerita yang ada di buku itu melalui gambar-gambar. Yang ketiga, bisa juga kita menggunakan papan planel. Jadi kalau cerita itu misalnya tentang fabel binatang, kemudian kita buat binatang, kita tempel di papan planel, bisa juga ya. Bisa juga dengan menggunakan boneka. Makanya di Kalimantan Selatan ini ada yang disebut dengan kampung dongeng. Mereka mendongeng salah satunya dengan menggunakan boneka. Nah, bisa juga yang kelima itu dengan dramatisasi suatu dongeng, yaitu memainkan perwatakan tokoh-tokoh. Jadi di situ bisa menggunakan sound system dan iringan musik. Nah, apa saja jenis-jenis dongeng? Nah, jenis dongeng itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah dongeng tradisional, itu termasuk di dalamnya adalah cerita rakyat dan biasanya itu turun-temurun. Nah, seperti Malin Kundang ya, kemudian Jako Tingkir, Sangkuriang dan sebagainya. Yang kedua ada lagi dongeng fabel ya. Dongeng fabel itu adalah cerita yang berisikan tokoh-tokohnya itu adalah binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, yang ketiga ada dongeng futuristik atau fantasi, yaitu dongeng yang menceritakan tentang masa depan. Misalnya cerita tentang bumi abad ke-25. Kemudian yang keempat ada lagi dongeng tentang pendidikan, yaitu itu tentang cerita hormat kepada orang tua ya, kepada guru dan sebagainya. Kemudian
ada lagi dongeng sejarah. Jadi di sini yang berdasarkan penelitian sejarah seperti Diponegoro dan sebagainya. Ada lagi sahabat Rasulullah, itu termasuk sejarah dari agama ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah dongeng terapi. Itu biasanya digunakan untuk anak-anak korban bencana alam atau anak-anak yang sakit ya. Nah demikianlah tadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dongeng, kemudian apa manfaatnya dongeng, kemudian bagaimana jenis dongeng, bagaimana teknik mendongeng, kemudian apa positifnya dengan kegiatan mendongeng. Yang jelas dengan mendongeng maka kemampuan literasi anak itu akan menjadi lebih kaya. Jadi kemampuan berbicara, menulis, dan membacanya juga akan meningkat. Oleh karena itu ya nanti kelak ketika kita menjadi orang tua, hendaknya kita menguasai banyak dongeng agar kita dapat mewariskan imajinasi yang dapat mengembangkan kemampuan literasi anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.